Malaysia sebenarnya sangat menginginkan Pulau Natuna. Selain faktor ekonomi, Cina juga berkepentingan untuk mengontrol penuh Laut Cina Selatan, termasuk Natuna Utara. Malaysia juga sudah cukup puas mendapatkan sipadan dan likitan. Tentu saja, mereka tidak ingin gegabah menyakiti hati orang Indonesia lagi, mengirim sinyal kepada Cina bahwa Indonesia bukan negara yang bisa ditekan. Dalam menghadapi kepentingan Malaysia, Indonesia tidak kerepotan karena penguasaan Indonesia atas Natuna menjadikan Indonesia mengontrol penuh semua aktivitas Malaysia dari barat ke timur. Status Indonesia sebagai negara non-claimant state di Laut Cina Selatan harus terus dipertahankan oleh Cina untuk menjaga keseimbangan kawasan. Posisi Natuna adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki posisi strategis pada jalur pelayaran internasional. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam, juga Kamboja. Di bagian barat dengan Singapura, juga Semenanjung Malaya. Dan bagian timurnya, Natuna berbatasan dengan Sabah dan Brunei. Natuna merupakan kepulauan paling utara di Selat Karimata, letaknya menjulur keluar dari Indonesia dan persis di tengah-tengah Malaysia. Di video kali ini, kami akan menganalisis benturan kepentingan antara Indonesia, Malaysia, dan Cina terkait Kepulauan Natuna, serta implikasinya terhadap keamanan kawasan. Kalian pasti sudah memahami atau paling tidak sudah sering mendengar istilah geostrategi. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Frederick L. Schuman dalam artikelnya yang diterbitkan pada tahun 1942 dengan judul Let Us Learn Our Geopolitics. Ada banyak ahli yang mendefinisikan terminologi geostrategi sebagai sebuah kajian ilmu yang biasanya berkaitan dengan geopolitik. Singkatnya, geostrategi adalah upaya suatu negara dalam memanfaatkan letak geografisnya demi mengejar tujuan dan kepentingan nasionalnya. Natuna adalah salah satu pulau di Indonesia yang menjadi contoh bagaimana geostrategis diimplementasikan. Pulau ini menjadi mercusuar untuk bisa memantau pergerakan negara-negara asing, sekaligus sebagai benteng Indonesia di bagian utara. Dari pulau itu, Indonesia bisa mengontrol aktivitas keluar masuk kapal-kapal yang melewati jalur itu. Pulau Natuna merupakan anugerah, tapi juga entry point Indonesia harus berselisih dengan Cina dan Malaysia. Tiga negara ini memiliki kepentingan yang saling bertabrakan di wilayah Natuna. Dan sebelum membahas benturan kepentingan antara Indonesia, Malaysia, dan Cina, mari kita lihat dulu secara garis besar seperti apa kepentingan tiga negara ini. Bagian pertama, kepentingan Indonesia di Natuna. Natuna menyimpan cadangan minyak yang cukup besar serta memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat signifikan. Dengan memiliki Natuna, Indonesia juga menegaskan posisinya sebagai negara kepulauan. Artinya, status negara kepulauan ini memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UNCLOS 1982, pasal 46 sampai pasal 54, termasuk hak untuk mengeksplorasi seluruh potensi ekonomi di zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif ini adalah batas negara yang ditarik 200 mil dari garis pantai ke arah laut lepas atau laut bebas saat air laut surut. Dengan adanya zona ekonomi eksklusif, segala sumber daya alam yang ada di bawah permukaan laut, dasar laut maupun berada di bawah laut sepenuhnya menjadi hak eksklusif bagi negara Indonesia. Karena begitu pentingnya posisi Natuna dan juga berkaitan dengan kepentingan nasional, makanya Indonesia mulai melakukan berbagai upaya untuk mengamankan kedaulatan teritorialnya dan juga hak berdaulat Indonesia di zona ekonomi eksklusif perairan itu. Pertama, Indonesia mulai membangun pangkalan militer di pulau itu dengan menempatkan seluruh matra militer, baik Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara, termasuk instalasi fasilitas yang berfungsi untuk tujuan-tujuan militer. Kedua, pemberdayaan nelayan lokal secara masif. Bahkan pemerintah Indonesia mengerahkan nelayan-nelayan dari seluruh Indonesia untuk masuk dan mencari ikan di zona ekonomi eksklusif di perairan itu.
Ketiga, Indonesia mengubah nama Laut Cina Selatan yang masuk dalam wilayahnya dengan nama Laut Natuna Utara. Meski hal ini belum diakui dunia, namun Indonesia tidak peduli dengan tetap memasukkan nama Laut Natuna Utara dalam peta resmi Republik Indonesia. Tentu saja sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki hak untuk memberi nama kepada wilayahnya sendiri. Keempat, nah ini yang terbaru. Tanggal 8 September 2002, Indonesia telah mengambil alih pengelolaan ruang udara FIR atau Flight Information Region dari Singapura untuk menegaskan kedaulatan ruang udara di Kepulauan Riau termasuk Natuna. Kembalinya otonomi pengelolaan FIR bagi Republik Indonesia membuat lalu lintas udara di wilayah Natuna semakin terkontrol secara utuh. Kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI. Kepentingan Malaysia di Natuna. Posisi Natuna yang berada di jalur utama yang menghubungkan Malaysia Barat dan Malaysia Timur tentu saja sangat penting artinya bagi Putrajaya. Pulau Natuna yang berada persis di tengah-tengah antara Semenanjung Malaya dan Sabah Sarawak sangat membatasi pergerakan Malaysia. Ini seperti ada wilayah negara lain di dalam teritori Malaysia. Hal itu membuat Malaysia resah karena aktivitas penerbangan dari Semenanjung Malaya ke Sabah dan Sarawak harus mendapatkan izin dari Indonesia. Perjanjian itu sudah ditandatangani sejak tahun 1983. Indonesia memberikan izin kepada Malaysia untuk menggunakan koridor laut dan udaranya bagi penerbangan dari Semenanjung Malaya ke Sabah dan Sarawak. Bayangkan jika pemerintah Indonesia mencabut izin itu, tentu Malaysia harus memutar jauh bila berpergian dari wilayah Semenanjung ke Sabah dan Sarawak. Tentu saja ini akan sangat menyulitkan buat Malaysia. Kemudian penempatan pangkalan militer Indonesia di Natuna bagi Malaysia ini seperti ada militer asing di tengah-tengah negaranya. Meskipun hubungan kedua negara telah membaik, namun Malaysia masih sangat khawatir dengan agresivitas Indonesia. Karena sejarah membuktikan bahwa Indonesia pernah begitu agresif terhadap Malaysia dan tidak ada jaminan di masa depan peristiwa itu tidak terjadi lagi. Siapa yang tahu? Dengan adanya pangkalan militer Indonesia di Natuna, maka itu bisa menjadi ancaman nyata bagi Malaysia di masa depan. Malaysia sebenarnya sangat menginginkan Pulau Natuna, namun pasca peristiwa Ganyang Malaysia, negara itu memilih diam dan segan untuk kembali berkonfrontasi dengan Indonesia memperebutkan Pulau Natuna. Apalagi Malaysia juga sudah cukup puas mendapatkan sipadan dan ligitan. Tentu saja mereka tidak ingin gegabah menyakiti hati orang Indonesia lagi. Kepentingan Cina di Natuna. Hegemoni Cina di Laut Cina Selatan telah berlangsung sejak lama. Cina menentang semua rezim hukum internasional demi menguasai kepemilikan di Laut Cina Selatan. Negara itu bahkan menolak putusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang memenangkan tuntutan Filipina. Selain Filipina, Cina juga bersengketa dengan Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Indonesia sebenarnya bukan negara claimant state atau negara-negara yang memiliki klaim teritorial di Laut Cina Selatan. Namun, peta 9 Dash Line atau 9 garis putus-putus yang menjadi justifikasi Cina bertabrakan dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Klaim 9 Dash Line itu ditolak mentah-mentah oleh Indonesia hingga menimbulkan polemik. Indonesia yang sebenarnya tidak punya masalah dengan Cina pada akhirnya terseret untuk terlibat dalam sengketa perbatasan di Laut Cina Selatan seperti negara-negara ASEAN lainnya. Potensi minyak di perairan Natuna sangat menggiurkan bagi Cina, makanya berbagai upaya mereka lakukan untuk menghentikan aktivitas pengobaran minyak Indonesia di zona ekonomi eksklusif Natuna, baik itu dengan soft diplomasi, melalui investasi, maupun juga mereka berupaya menekan Indonesia dengan protes keras serta mobilisasi Coast Guard Cina di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Tujuannya agar Indonesia menghentikan klaimnya di Natuna Utara. Negara-negara lain yang lebih kecil mungkin berhasil disubordinasi oleh Cina, namun tidak bagi Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia menolak semua klaim Cina dan terus melanjutkan aktivitas pengoboran minyak di Natuna. Bahkan pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia dengan menaiki kapal Angkatan Laut KRI Usman Harun mengunjungi Natuna.
Ini mengirim sinyal kepada Cina bahwa Indonesia bukan negara yang bisa ditekan. Selain faktor ekonomi, Cina juga berkepentingan untuk mengontrol penuh Laut Cina Selatan, termasuk Natuna Utara, karena kekhawatiran Cina atas keinginan Amerika Serikat yang ingin tetap menjadikan Laut Cina Selatan sebagai laut bebas internasional. Cina tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi jalur pelayaran militer Amerika Serikat dan juga negara-negara barat lainnya. Sekarang, mari kita analisis implikasi dari benturan kepentingan Indonesia, Malaysia, dan Cina di Natuna. Ada 5 unsur penting dalam geostrategi. Yang pertama, region atau wilayah. Yang kedua, ekologi atau lingkungan. Yang ketiga, space, ruang. Yang keempat, archipelago, kepulauan. Dan yang kelima, demografi atau penduduk. 5 aspek ini merupakan bargaining posisi suatu negara dalam menegosiasikan kepentingannya kepada dunia luar. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, maka geostrategi Indonesia sangat berkaitan dengan konsep kemaritiman, poros maritim dunia yang dicetuskan di era Presiden Wahid dan terus dikembangkan di era Presiden Joko Widodo, memperlihatkan bagaimana Indonesia memandang dirinya sebagai sebuah negara dengan garis pantai yang panjang, lautnya yang luas, beserta selat dan juga pulau-pulau terluarnya, yang mana wilayah udaranya menjadi jalur pelayaran dan penerbangan internasional. Kondisi strategis itulah yang menjadi kekuatan Indonesia dalam menegosiasikan kepentingannya terhadap negara lain. Natuna sebagai pulau terluar Indonesia di jantung Asia Tenggara berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan yang merupakan teritori laut paling bermasalah di dunia karena melibatkan banyak negara, bukan saja negara-negara ASEAN, tapi juga Amerika Serikat dan Taiwan. Fakta itu membuat posisi Natuna semakin krusial dalam dinamika politik global, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Geostrategi Indonesia adalah upaya memanfaatkan seluruh wilayah yang ada di Indonesia untuk menentukan kebijakan demi mencapai tujuan negara. Geostrategi Indonesia diwujudkan dalam wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia kepada negaranya. Cara pandang ini memiliki konsekuensi hukum internasional. Artinya, ketika Indonesia memandang dirinya sebagai negara kepulauan, maka dari situ juga melekat hak-hak istimewa yang tidak dimiliki negara-negara daratan atau bahkan negara pantai lainnya. Hak-hak istimewa itu diakui oleh UNCLOS 1982. Dalam menghadapi kepentingan Malaysia, Indonesia tidak kerepotan karena penguasaan Indonesia atas Natuna menjadikan Indonesia mengontrol penuh semua aktivitas Malaysia dari barat ke timur. Semua informasi penerbangan, termasuk berat beban angkutan, baik di udara maupun di laut, dapat diteropong dengan jelas. Kedudukan Indonesia di Natuna seperti berada persis di leher Malaysia. Penempatan militer Indonesia di pulau itu juga menjadi sinyal bagi Malaysia untuk tidak arogan. Analoginya seperti ini. Halo tetangga, Anda jangan macam-macam, Anda kami genggam. Semakin besar pangkalan militer Indonesia di Natuna, maka semakin keras juga ancaman itu bagi Malaysia. Dan apakah Malaysia khawatir dengan pangkalan militer Indonesia di sana? Tentu saja iya. Belum lagi implikasi bagi ekonomi Malaysia jika Indonesia mencabut izin penggunaan wilayah laut dan udara untuk tidak dilewati. Putrajaya tentu tidak mau ini terjadi. Sementara untuk Cina, Indonesia menempatkan pangkalan militer di Natuna jelas ditujukan untuk Cina, sebuah peringatan bahwa Indonesia tidak bisa diutak-atik. Apakah Cina takut? Tentu tidak. Militer Cina sangat kuat. Namun, bentar dulu. Cina memang tidak takut, tapi Cina memahami bahwa agresivitasnya di Asia Tenggara telah menimbulkan kebencian tersembunyi di beberapa negara. Sebagai negara yang memiliki banyak musuh, negara itu tentu tidak ingin Indonesia masuk dalam kelompok pembenci Cina. Walaupun militer Cina cukup kuat, namun Cina tidak akan gegabah menghilangkan dukungan Indonesia kepada One China Policy. Apalagi secara ekonomi, banyak bahan baku dari Indonesia dibutuhkan Cina. Cina juga tentu bisa membaca bahwa jika seluruh negara-negara ASEAN termasuk Indonesia masuk dalam claimant state, maka posisi negara itu berbahaya. Cina tentu tidak sudi melihat Amerika Serikat datang ke Asia Tenggara menggebosi negara-negara ASEAN untuk memusuhi Cina. Status Indonesia sebagai negara non-claimant state di Laut Cina Selatan harus terus dipertahankan oleh Cina untuk menjaga keseimbangan kawasan.
posisi Indonesia sebagai negara besar, baik volume ekonomi maupun luas wilayahnya, menjadikan Indonesia secara politik mampu berperan sebagai balance of power. Apalagi Indonesia juga punya masalah dengan AUKUS di selatan. Jadi, meski di lapangan aktivitas nelayan Cina di zona ekonomi eksklusif Indonesia masih sering terjadi, namun di tingkat elit Politbiro Partai Komunis Cina, klaim Indonesia di Natuna tetap status quo. Cina tidak bisa menolak, tapi juga tidak mengiyakan terhadap klaim Indonesia itu. Cina sangat berkepentingan dengan netralitas Indonesia, maka atas dasar itu, Cina tidak mau terlibat sengketa dengan Indonesia. Sekarang bayangkan, jika Natuna menjadi milik Malaysia, apakah Malaysia punya posisi tawar untuk mempertahankan Natuna dari agresivitas Cina? Jika kalian punya jawabannya, silakan komen di bawah.